teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 hari ini kami mau ngobrolin tentang MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sulfa Febrianti dari Offering C2 dan di sebelah kanan saya ada Adirian Firdaus dari A2. Saya Nurul Rahmawati dari Offering C2. Dan yang terakhir saya Ali Nasikin dari Offering A2. Oke, di sini kami mau ngobrol-ngobrol santai aja nih, mau bahas terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Nah, gimana nih guys? Kalian ada kasus nggak terkait dengan manajemen berbasis sekolah ini? Coba kita tampilin nih kasusnya ya. Nah, tadi di awal tuh sudah disajikan ya kasus terkait dengan manajemen berbasis sekolah dari Skorpisa negara ASEAN, yang di situ ternyata manajemen berbasis sekolah itu tidak selamanya, tidak sepenuhnya berlangsung mulus gitu ya. Masih aja ada masalah gitu ya. Bagaimana ya kalau misalkan di Indonesia ini, bagaimana manajemen berbasis sekolahnya, apakah sudah lancar atau tidak ya? Nah, gimana pandangan kalian terkait dengan manajemen berbasis sekolah ini? Sebenarnya manajemen berbasis sekolah itu apa sih? Oke, berarti kita ini membahas kayak hakikat dulu ya. Iya, kita Seperti bahas itu, ya. dulu apa sih itu manajemen berbasis sekolah dulu sebelum kita membahas tentang permasalahan yang tadi ya. Iya. Jadi kita harus mengenal dulu sebenarnya manajemen berbasis sekolah itu seperti apa. Ya mungkin dari hakikatnya apa, komponennya, atau mungkin teori yang mendukung manajemen berbasis sekolah itu apa sih sebenarnya. Dan bagaimana praktiknya MBS Ya, sekolah itu betul sekali. idealnya dilaksanakan di Betul. sekolah begitu. Oke. Oke, gimana nih Mas Mbak, hakikat dari manajemen berbasis sekolah itu kayak gimana? Oke. Ini nanti sistemnya kalau kita melihat dari bukunya Osairo ya dan teman-temannya pada tahun 2009 itu bahwasanya beliau itu mengatakan bahwasanya MBS itu adalah sebuah pendekatan yang mana pengelolaan pendidikan itu memberikan otonomi lebih luas ya kepada sekolah untuk entah itu nanti merencanakan, melaksanakan, bahkan nanti akan mengevaluasi seperti itu. Jadi nanti ketika ada hakikat MBS ini nanti terletak pada desentralisasi yang mana itu nanti akan dari atas ke bawah, dari kewenangan pemerintah nanti ke daerah, kita nanti langsung ke tiap-tiap sekolahnya, seperti itu sih. Untuk hakikatnya seperti itu untuk MBS. Oke, jadi itu poin yang dapat di highlight di situ. Hakikat dari MBS itu sendiri ada desentralisasi di Betul, situ. ada desentralisasi. Desentralisasi ini pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang mana dalam ini adalah sekolah begitu ya. Oke. Nah, ini saya menyambung ya dari Mas Ade. Kalau Mas Ade tadi kan sudah berbicara tentang hakikat tentang manajemen berbasis sekolah, itu dari atas dulu turun ke bawah sampai akhirnya nanti sampai di sekolah. Nah, kalau saya berdasarkan kasus yang kita tampilkan tadi, karena skor PISA itu ya memang skor PISA di Indonesia itu sangat rendah ya kalau berdasarkan dari berita itu tersebut. Nah, itu ada kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah. Nah, kali ini kalau saya sendiri menyikapinya dari komponen-komponen manajemen berbasis sekolah yang saya ambil dari buku Gimix dan Zada pada tahun 2009. Nah, jadi ini saya minta waktunya agak panjang ya, karena ini poin-poinnya agak luas juga. Karena kalau Mas Adi mungkin hakikat itu seperti secara umumnya ya, pengertiannya lah ya. Nah, kalau dari saya itu agak beberapa komponen utama, yaitu ada desentralisasi kewenangan ke tingkat sekolah. Nah, sekolah itu sebenarnya memiliki kewenangan, kewajiban, dan program sumber daya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, kalau dilihat dari skor PISA itu kan kita bisa berkaca bahwa setiap sekolah itu punya kewenangan. Nah, kewenangan seperti apa itu yang bisa mengatur itu adalah mulai dari gurunya, mulai dari kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah, guru, bisa juga dari komite sekolah. Nah, apakah sekolah itu mau dibawa untuk fokus ke bagian mana? Nah, itu tergantung sekolah-sekolah itu. Nah, itu juga ada hubungannya dengan sumber daya manusia juga. Nah,
tadi kan saya mengatakan ada beberapa hal seperti komite ya. Pembentukan dewan komite, nah itu sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Nah di pertama tadi ada kebutuhan lokal. Nah kebutuhan lokal di sini bisa diartikan sebagai masyarakatnya. Nah komite sekolah ini menghubungkan antara seperti orang tua dan sekolahnya. Nah hubungannya apa? Seperti progres anaknya itu seperti apa, perkembangan anaknya itu sampai mana. Nah biasanya ada apa ya, kalau di sekolah itu ada rapat komite kan. Nah pastinya di sekolah mbaknya juga ada rapat komite. Nah itu biasanya di rapat komite itu mengutarakan apa yang urgent yang ingin kita prioritaskan program-programnya. Nah selain itu juga ada hubungannya dengan perencanaan dan pengembangan. Nah, sekolah itu harus menyusun pengembangan sebagaimana pedoman peningkatan mutu sekolah. Nah, ini ada hubungannya tentang visi dan misi. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin kalau tidak salah oleh Prof. Samsul, visi dan misi itu seperti apa? Kalau visi itu kan jangkanya sangat panjang sekali, bisa 5. Nah, dari misi itu kita pecah-pecah per tahun-tahun itu seperti itu. Nah, dari otonomi dan pengelolaan personalisasi guru dan kepala sekolah. Nah, memiliki kewenangan, lagi-lagi sekolah itu memiliki kewenangan dalam penempatan, pembagian tugas serta pengembangan profesional guru. Nah, dalam hal ini guru itu harus punya profesional, mungkin mengikuti pelatihan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau dari saya mungkin itu saja. Nah, ini kita menyambungkan dari hakikat tadi ya Mas Ade ya. Memang kalau dari atas itu kan dari kementerian bisa turun ke apa ya, kabupaten itu dinas pendidikan. Nah dinas pendidikan bisa memberi arahan kepada ke sekolah. Nah sebelum ke sekolah mungkin bisa ke yang di kecamatan itu apa seperti kelompok guru ya mbak itu ya, KKG nggak sih nah namanya? Kelompok kerja guru. Nah baru nanti turun ke sekolah-sekolah mau dibahas seperti apa. Kalau dari saya sih menyikapinya seperti itu. Iya. Tadi ngomong-ngomong soal komponen-komponen ya, tadi desentralisasi juga itu sebenarnya termasuk dari teori yang tadi dibahas dari buku Gamage tahun 2009 itu. Jadi memang manajemen berbasis sekolah itu sangat erat kaitannya dengan salah satu teori ini, teori desentralisasi. Jadi di mana sekolahnya ini memiliki kewenangan atau hak yang penuh untuk mengatur sekolahnya seperti apa, ingin memiliki inovasi untuk sekolahnya seperti apa. Tadi kan masih yang kayak harus punya visi dan misi yang jelas seperti apa ya. Jadi itu sekolah yang ngatur. Nah, lalu selanjutnya itu juga ada teori pengambilan keputusan organisasi sekolah. Nah, di mana sekolah ini dipandang sebagai unit manajerial yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan strategis secara mandiri. Nah, lalu selanjutnya itu adalah teori sistem terbuka. Jadi sekolah itu membuat aturan atau inovasinya itu tentu saja harus ada kerjasama juga dari orang tuanya siswa mungkin, atau dari masyarakat sekitar kalau ada hal apa-apa begitu ya. Jadi adanya kerjasama dari pihak luar sekolah juga itu diperlukan. Mungkin Mas atau Mbak ada pernah melihat suatu contoh real begitu kegiatan atau manajemen berbasis sekolah yang pernah ada mitra dari luar? Manajemen berbasis sekolah ini kan sebenarnya intinya itu ada desentralisasi di situ. Iya, ada desentralisasi. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada satuan pendidikan gitu kan. Nah, kenapa kewenangan itu diberikan kepada satuan pendidikan? Karena di sana satuan pendidikan itu akan jadi fleksibel dalam mengelola sekolahnya, mulai dari mengelola keuangannya gitu kan, proses pembelajarannya seperti itu, administrasi dan lain-lain. Tapi menurut kalian manajemen berbasis sekolah di sekitar kita gitu ya, apakah sudah sesuai dengan teori yang ada gitu? Menurut teorinya siapa tadi? Gamage gitu kan? Teori yang sudah diterapkan tadi itu ya. Ya, sama Osohiro tadi itu ya. Ya kalau secara teori sih mungkin belum sangat-sangat sesuai ya, karena kan kadang itu sekolah itu terbebani oleh administrasi. Seperti ada beberapa guru yang fokus ke mengelola dana bos sampai lupa akan kewajibannya tentang mengajar. Nah sebenarnya kan esensinya guru itu kan harusnya kan mengajar ya. Nah kalau bos itu kan mungkin ya bukan berarti tidak penting, itu pun penting, tapi jangan sampai dengan diberikan tanggung jawab seperti untuk mengelola dana bos, contoh nih ya, mengelola dana bos jangan sampai mengesampingkan kewajibannya dia sebagai guru untuk mengajar. Nah kalau dari teori sih ya masih belum sesuai juga sih.
Ya kalau kayak gitu kan kan we never know gitu kan, kayak satuan pendidikan satu persatu tuh manajemen sekolahnya kayak gimana, tentunya kan beda-beda ya. Ada yang bagus gitu kan, anggaplah perkotaan yang memang benar-benar bagus sekolahnya gitu kan, manajemennya tentu bagus, keuangannya transparan, pembelajarannya terarah, sistematis gitu kan, terus juga layanannya responsif kayak gitu. Tapi ada nih kasus sekolah yang memang manajemen sekolahnya itu kayak kurang gitu kan, masih kurang lah gitu. Nah, menurut kalian nih bagaimana sih? Kan manajemen berbasis sekolah ini dari pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengambil keputusan nih, mulai dari keuangan, kemudian pembelajarannya itu modelannya seperti apa, pembagian tugas gurunya itu bagaimana, intinya bagaimana membentuk sekolah itu agar mutu pendidikannya itu bisa tercapai gitu kan. Nah, pertanyaannya terkait dengan manajemen berbasis sekolah ini, apakah kalian setuju kalau misalkan pemerintah pusat itu memberikan kewenangan nih untuk untuk satuan pendidikan mengelola sendiri nih terkait dengan semuanya, terkait dengan manajemen sekolahnya? Menurut kalian gimana? Kan kita nih bertukar ini kan, bertukar pikiran jadinya kayak gitu. Tadi kan ada yang bilang nih, manajemen berbasis sekolah di satuan pendidikan ada yang berjalan mulus, ada juga yang enggak gitu kan, ada yang kurang gitu. Jadi bagaimana sistem desentralisasi ini? Ya kan, bagaimana sistem desentralisasi ini? Apakah bagus untuk dilanjutkan ataukah tidak gitu? Kalian lebih kemana nih? Ke arah yang mana? Kalau Mas Ali mungkin bagaimana? Ya tadi kan dikatakan apa kontra nih? Desentralisasi ya kan, ini ada sentralisasi dan desentralisasi kan. Kalau sentralisasi kan menekankan pada aturan yang sama, sedangkan desentralisasi kan memberikan kebebasan. Nah, bukan berarti dengan kita menekankan aturan yang sama itu seluruh Indonesia harus sama semua, nggak bisa kan, karena kita harus menyadari bahwa Indonesia ini negaranya kepulauan. Iya, betul. Yang sangat heterogen sekali, bukan homogen. Nah, kalau kita tekankan aturan yang sama, tentu itu nggak akan jalan. Seperti saya dari Jawa, mbaknya dari mana? Dari Sulawesi. Nah, itu dari segi budaya pun berbeda, dari segi kebijakan pun harusnya beda. Nah, sedangkan desentralisasi ini memberi kebebasan. Nah, bukan berarti yang diberikan kebebasan itu ya mengatur seenaknya sendiri. Nah, kalau betul. Saya menyikapinya ya boleh kita menaati aturan seperti ya kurikulumnya ya kita memakai kurikulum nasional, walaupun nanti ada beberapa yang menggunakan seperti Cambridge gitu ya, karena ada beberapa SD swasta gitu. Nah, namun tetap harus memberikan kebebasan dalam hal ini bukan ya udah aku nggak mau pakai kurikulum nasional, aku pakainya kurikulum luar negeri. Nah, itu kan nggak cocok ya, karena kalau di Gurmet mungkin ada seperti kearifan lokal. Nah, kearifan lokal yang menyangkut tentang lingkungan sekitarnya. Nah, itu di situ sentralisasi dan desentralisasi di sini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Iya, betul. Sebenarnya sentral, yang namanya ini kan beda istilah ya, tentunya beda gitu kan, berlawanan. Sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi ya sudah, mereka itu lebih kaku, lebih strict, lebih diawasi gitu kan. Sedangkan desentralisasi ini yang dipakai di sistem manajemen berbasis sekolah yang sekarang gitu kan. Iya, cuma yang seperti itu juga biasa ada resikonya ya Mbak ya, apalagi tentang pengelolaan keuangan begitu dan administrasi. Karena banyak sekali keluhan-keluhan mungkin ya, yang banyak sekali beritanya itu keluhan-keluhan tentang sekolah, atau mungkin bukan hanya di tingkat sekolah dasar tetapi di satuan pendidikan tingkatan lainnya, yaitu yang mengeluhkan tentang dugaan pungli atau penggunaan dana yang sebaiknya tidak dilakukan seperti itu ya, yang betul-betul hanya untuk sekolah saja tetapi digunakan oleh oknum-oknum begitu. Nah, itu sebenarnya risiko-risiko yang sering sekali terjadi hingga saat ini pun itu masih ada ya Mbak ya. Jadi seperti apa tuh kira-kira itu Mbak Mas? Kalau seperti itu kita menyikapinya ini terkait dengan kasus-kasus kayak gitu. Iya. Gimana Mas? Oke, sebenarnya itulah banyak plus minusnya ya. Iya, betul.
kita semisal memakai desentralisasi juga ada plusnya juga ada minusnya. Iya. Desentralisasi kan nanti juga ada plusnya juga ada minusnya, seperti itu. Memang dunia seperti itu udah sabda alam ya seperti itu ya. Jadi, nah mungkin tadi kan sudah Mas Ali udah pro ya, banyak juga mungkin kontra akan desentralisasi ini seperti itu. Dikarenakan nanti ketika kita sudah bebas itu banyak pungli-pungli yang masuk Iya, gitu kan. betul sekali. Mereka sudah pinter dalam meng-SPJ-kan tetapi udah full semua ini, tapi uangnya di mana? Nggak ada. Nggak Kayak ada. seperti itu. Nah, itu yang Iya. sebenarnya itu ya. Yang Jadi katanya, ini sudah nih untuk Sebenarnya dianggarkan untuk semuanya. seperti ini ya, dianggarkan Nah. untuk seperti ini. Tapi Tapi nyatanya tidak ada. maksudnya di mana uangnya? Ya, kemana ternyata Kemana ini? uangnya nih? Iya, Kita ada. ngomong-ngomong sekarang tentang uang gitu ya. Meskipun manajemen berbasis sekolah ini tujuannya itu dalam meningkatkan mutu pendidikan gitu kan ya. Dari mana uangnya gitu kan? Tentu yang dibahas tuh bukan cuma pembelajaran aja ternyata komponen dari manajemen berbasis sekolah ini banyak ya, bukan cuma dana aja, bukan pembelajaran aja ya, meskipun semuanya itu bermuara nantinya kepada peningkatan mutu pendidikan gitu. Pembelajaran. Nah, di manajemen berbasis sekolah ini yang perlu diatur itu tadi sudah disebutkan terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran ini yang menjadi hal yang utama gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pembelajaran, menurut kalian dalam pembelajaran yang paling menjadi kunci itu siapa? Pendidiknya atau gurunya Iya. gitu kan. Oke. Ya, setuju sih itu. Kalau misalkan gurunya aja nggak menguasai materinya gitu ya, Iya. nggak mampu dalam mengelola kelas, bagaimana Betul, siswanya gitu kan? Ya, apalagi kan dalam sekolah ya maupun perusahaan-perusahaan lain, tapi kalau kita di lingkup pendidikan itu ada namanya kepala sekolah ya yang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin. Dia harus istilahnya ada kemampuan dalam memanajemenkan ya apa ya, ilmu manajemen begitu, pengelolaan dan juga kepemimpinan yang harus dia terapkan kepada guru-gurunya dan juga anak-anak siswanya itu, supaya guru-gurunya ini paham, oh ya dalam proses pembelajaran kita harus seperti apa, matangnya seperti apa, strateginya seperti apa, karena kita ini apa ya, namanya juga pendidikan, kita ini mencerdaskan anak bangsa, jadi Betul. tidak sembarang kita mendidik anak orang. Nah, betul, itu menjadi tujuan Indonesia Mbak, Iya. mencerdaskan Kehidupan bangsa. ya itu, Ikut itu yang perlu di highlight. Tertiban dunia. Semuanya manajemen berbasis sekolah itu tujuannya ke sana gitu kan. Cuman kan komponennya nggak itu aja. Kita bahas nih komponen yang lain dari segi kepegawaian nih, kepegawaian dan juga ketenaga kerjaan. Tentu di situ sudah disebutkan tadi ya, ada kepala sekolah, Iya. kemudian guru gitu kan. Semuanya nih yang menjadi apa ya, punya hak ya. Jobless-nya Ada masih. jobless-nya masing-masing. Terus yang ketiga, tadi yang pertama pembelajaran, yang kedua apa tadi Mbak? Kepegawaian atau ketatan apa? Ketenaga kerjaan, Bukan tata usaha ya. ketenaga kerjaan. Oke. Ketenaga kerjaan. Kemudian yang ketiga keuangan. Susah Keuangan nih yang paling ya meskipun yang paling fundamental itu Iya. pembelajaran, Pembelajaran. gitu kan. Tapi kan uang juga uang butuh. juga butuh guys. Kita realistis aja gitu Iya. ya. Gimana programnya itu mau jalan kalau misalkan uangnya Iya nggak ada? betul, gitu kan. infrastruktur dan Sedangkan- lain-lain butuh uang. Ya, sedangkan di pembelajaran itu kita mengedepankan yang namanya efektivitas pembelajaran, bukan efisiensi. Iya betul. Terus yang keempat Efektivitas. apa guys? Komite? Komite itu masuk di ketenaga kerjaan. kerjaan. Yang keempat Oke. itu tadi apa? Dari segi fasilitasnya. Bagaimana kalian infrastruktur memandang ya. fasilitas di sekolah itu? Dari Mas Ade gimana? Oke, nah sebenarnya fasilitas itu kan juga ini sebenarnya nanti kita kembali lagi ya ke kepala sekolahnya dulu. Nanti gimana cara mereka itu mengatur ke bawah-bawahnya, gitu kan. Sebenarnya kita kalau misalnya bahas ke MBS itu, ini kembali lagi sedikit ya. Tadi mungkin ada yang kelupaan bahwasanya peran MBS itu yang paling penting adalah kepala sekolahnya dulu, Pak. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita lihat kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah itu bisa untuk memanage dengan baik bawah-bawahnya, itu pasti semua sekolah itu akan menjadi baik, gitu kan. Kemarin juga Pak Nurul sudah ada menjelaskan bahwasanya sekolah yang baik itu adalah dari kepala sekolah dulu. Kalau sekolahnya baik, gurunya baik, maka akan menjadi sekolah yang kualitas. Oke, Iya, berarti di sana Nice, perlu nice, yang nice. namanya skill leadership tuh. Iya, Betul. skill Bagaimana leadership. Mm-mm. leader itu harus bisa memberikan
apa improvement dan juga apa impact gitu ya. Inovasi dan Improve dan sebagainya. impact. Idenya juga itu harus Memberikan impact. Nah, kalau dilihat dari kepala sekolahnya ya, Mm-mm. karena kan sekarang ini kan banyak sih orang itu kan berambisi Iya. untuk menjadi kepala sekolah. Nah, sedangkan orang tersebut tidak memiliki ya jiwa kepemimpinan. Nah, kalau dilihat dari situ kan orang kan pernah tuh mungkin ada beberapa yang mengatakan ketika sesuatu itu dipegang oleh yang bukan ahlinya, maka itu adalah awal dari kehancuran. Kehancuran. Nah, betul. Betul. Kan? Berarti pada waktu dia menjabat sebagai kepala sekolah, nah dia kan seharusnya sudah tahu ya akan resikonya bagaimana kedepannya, bagaimana harusnya kan bisa memprediksi. Karena ketika orang mengatakan oh saya sebenarnya tidak mau menjadi kepala sekolah tapi saya jadi, nah berarti orang-orang itu betul belum totalitas tidak mau, karena faktanya dia jadi ya. Kalau dia tidak mau ya otomatis dia tidak jadi. Nah kalau jadi berarti masih ada niat sedikit untuk Betul. menjadi kepala sekolah. Nah dari hal itu harusnya dia paham, oh saya harus belajar gimana saya mengkondisikan dalam hal ini bawahan saya seperti guru-guru dan lain sebagainya. Nah kalau dilihat dari situ kan kadang itu juga apa ya, kepala sekolah itu ada yang seenaknya melimpahkan tugas ke gurunya. Nah itu kan juga akan mengganggu proses berjalannya sekolah. Nah kalau melihat dari ini nih, nah ada kan beberapa kepala sekolah yang dalam tanda kutip ya dia mau seenaknya aja pada saat sudah menjabat. Nah apakah perlu dari pemerintah itu ya seperti apa ya? Semacam pengawasan. Nah semacam pengawasan yang lebih ketat kepada kepala sekolah yang notabene itu tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Apakah harus mungkin diberikan SP, surat peringatan, atau bagaimana kalau dari kalian? Oke. Saya setuju ya kalau misalkan kepala sekolah itu punya wewenang ya, Iya. wewenang utama malah di sekolah itu bagaimana program itu berjalan, itu keputusan yang paling utama tuh dari kepala sekolah gitu kan. Tadi pertanyaannya terkait dengan Setuju nggak jika Ya. ditemukan kepala sekolah itu tidak menjalankan ya, fungsinya? otomatis kan kalau di sekolah-sekolah itu kan sudah ini ya, harusnya idealnya tuh memang Idealnya ada memang harus. pemeriksaan, audit apa? Pemeriksaan sekaligus penilaian gitu kan. Ada pengawas sekolah sendiri. Nah, seperti itu. Oke, tadi sudah kita masuk ke komponen yang Kayak fasilitas. tadi ya? fasilitas. Oke. Kita lanjut ke kesiswaan. Kalau dari kesiswaan bagaimana, guys? Kalau kesiswaan ya, kalau kesiswaan itu biasa berhubungan dengan ekstrakurikuler nggak sih? Iya. Sekolah-sekolah biasa sudah menerapkan banyak sekali ekstrakurikuler. Bahkan mungkin ya zaman-zaman sebelum era saat ini begitu, mungkin ekstrakurikuler yang sangat dikenal itu mungkin seperti pramuka aja gitu ya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, sekarang ekstrakurikuler sudah bermacam-macam. Kita mungkin ada dibilang PR, mungkin ada PMR, dan juga ekstrakurikuler keolahragaan, kesenian itu Oke, sudah banyak oke. diterapkan di sekolah. Berarti di situ ya yang namanya kesiswaan membahas terkait dengan ekstra. Ada lagi Ekstra. nggak yang dibahas yang harus diurus nih oleh kesiswaan? Problemnya siswa mungkin Betul. bullying. Ya, ya, Mungkin betul, betul. sebelum itu juga karena biasanya kan karena masih kecil ya, mungkin di rumah ada broken home Problem. yang akhirnya dibawa ke ranah sekolah. Nah Sekolah. perlu kan kita apa ya, Ya, wakil kesiswaan nggak sih? Bimbingan Harusnya. konseling ya. Seperti itulah tempat siswa itu mencurahkan, oh saya itu di rumah gini makanya saya di sekolah seperti ini. Oke. Itu sepertinya juga tugas dari kesiswaan juga. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke apa nih komponen Masalah berikutnya? tadi. Komponen berikutnya itu humas sih, harus ada di sekolah itu Hubungan kayak gimana? masyarakat. Hubungan masyarakat yang disampaikan oleh Mas Ali tadi ya. Terus ada ketatausahaan. Gimana Mbak? Kalau ketatausahaan itu biasanya berkaitan dengan berkas-berkas ya? Yes, Iya, administrasi. persurat, Betul, administrasi. Kalau misalnya mungkin ada yang mau mengundang atau hal kan, persuratan dikasih masuk di dalam sekolah. Nah, kalau sistem informasi bagaimana? Kalau sistem informasi ya, yang saya pernah lihat di sekolah-sekolah itu biasa sistem informasi itu kan beda dengan tempatnya tata usaha. Nah, sistem informasi ini biasa dia memang kelas khusus yang dikhususkan untuk proses pembelajarannya siswa, mungkin kayak misalnya ada kegiatan yang sekarang itu kayak AKM, nah itu dilakukan di situ. Iya, betul. Pembelajaran berbasis online. Jadi kan karena sekarang itu kita
apa ya, kita itu zaman sekarang siswanya harus menguasai teknologi ya, jadi harus ada ruangnya program gitu di nih kelasnya. untuk siswa Ya, itu bisa programnya mulai nih. dengan Ya, teknologi gitu jadi ya. ada lah namanya beda untuk sistem kubu sama informasi. ketatausahaan gitu kan. Iya, karena Oke. dari segi tugas juga mungkin pasti Iya, beda. kalau disatuin nanti jadi kompleks gitu ya. Lebih sulit lagi. Oke. Mungkin yang terakhir nih ada layanan pendukung. Layanan pendukung di sekolah itu biasanya apa ya? UKS, kantin tuh Iya. bisa kan. Iya, betul. Oh, tadi bimbingan konseling mungkin bisa Masuk ke- di ini ya, Layanan bimbingan pendukung konseling, juga. iya layanan pendukung juga. Karena mungkin kalau di sekolah belum ada ya yang tersirat seperti BK biasanya adanya di SMP dan SMA Iya, ya. SMP. Betul. Biasanya mereka konselingnya ke gurunya. Iya, malah Betul. langsung Betul. biasanya langsung. Iya. Justru seharusnya memang setiap sekolah itu memiliki guru Ya. bidang-bidang ini ya, bimbingan konselingnya tersendiri harusnya. Karena sekarang ini banyak Idealnya sekali ya. kasus ya di sekolah dasar itu terkait dengan bullying, Iya. pelecehan gitu kan. Banyak sekali. Banyak sekali. Harus di apa ya? Diselesaikan Iya. gitu kan, diminimalisir. Terus gimana nih Mbak terkait dengan sumber daya? Sumber daya nih bisa nggak ya kalau misalkan kita efisiensi? Sumber daya apa dulu? Sumber daya, Ya, sumber daya manusia. bisa dari dananya gitu. Dana Efisiensi. otomatis bisa ya diefisiensi ya. Iya, tapi kita juga melihat dari efektivitasnya, apakah hal itu bisa efektifkah dengan melakukan efisiensi anggaran itu atau Oke, tidak? betul. Karena pasti setiap sekolah itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya kan, Mbak. Apalagi tadi juga disinggung dari permasalahan di awal tentang PISA itu. Nah, salah satu mungkin kurangnya manajemen berbasis sekolah ini terlaksana dengan baik itu biasa kayak sekolah-sekolah 3T itu kan pasti infrastruktur dan lain-lainnya itu kurang. Nah, jadi pasti dia lebih membutuhkan anggaran yang lebih banyak. Betul. Jadi sebenarnya ya kita ini fokusnya gitu ya, satuan pendidikan itu fokusnya itu satu, bagaimana siswa itu belajar gitu. Iya, betul. Bagaimana siswa itu belajar, bagaimana hasil belajarnya siswa itu bagus, prosesnya itu benar-benar mulus gitu kan. Terus bagaimana siswa itu bisa memperoleh informasi yang atau pengetahuan yang tidak hanya belajar hari ini, besoknya udah lupa gitu. Intinya pembelajaran tuh bagaimana bisa bermakna, bisa memberikan manfaat kepada mereka gitu ya. Iya, betul sekali. Dan yang paling penting adalah jangan ada miskonsepsi dan hoax, karena Iya. teknologi itu kan serba canggih semuanya. Jadi ketika anak itu sudah diberi gadget, mereka dikasih PR sama gurunya, nanti suruh bahas misal tentang apa itu ekosistem, misal seperti itu ya. Nanti dengan AI dan sebagainya kan mereka nggak tahu itu betul apa salahnya. Nah, itu yang terpenting seperti itu kan. Iya. Jadi tapi bukan hanya dari segi siswanya ya, gurunya juga harus ini ya, perlu ada batasan-batasan dalam menggunakan teknologi gitu. Jangan sampai memperlihatkan hal-hal yang tidak baik ke siswa-siswanya begitu, karena sekarang maraknya di sosial media ya berita-berita mungkin gurunya ini gara-gara main HP terus, gurunya ini tiktokan sehingga anaknya mungkin tidak belajar dan lain-lain. Nah, itu sudah banyak sekali beritanya. Jadi bukan hanya siswanya saja, tentu gurunya juga perlu penggunaan teknologinya juga diperhatikan. Ya, sangat betul sekali ya. Kalau tadi kan bicara tentang AI, kalau masalah itu mungkin seharusnya gurunya lebih sadar diri ya. Iya, Karena ya yang sederhananya bahwa yang aku ajar ini adalah yang meniru aku, jadinya dia harus sadar. Nah, Jadi role model gitu. Nah, Role role model. model. Nah, tadi kan mbaknya bilang gimana sih seharusnya sekolah itu benar-benar fokus untuk ke siswanya, bagaimana cara belajar. Nah, dari situ saya itu terbesit satu pertanyaan ya. Gimana kalau memang sistem administrasi dan lain sebagainya tentang manajemen berbasis sekolah itu ada orang job desk-nya sendiri, jadi tidak melekat pada guru. Oh iya, oke. Nah. Biar tugas guru ini Iya, nggak iya. kompleks, Betul. tidak Semua tidak ya, berat ya. di. Ini udah berat nih mau merancang pembelajaran yang kayak Betul. gimana, strateginya apa gitu kan. Belum lagi mengelola siswanya. Nah. Ditambah beban administrasi Betul. gitu kan. Makanya dari itu saya kok kepikiran seperti itu. Nah, kira-kira apakah bisa dijalankan atau memang harus seperti cara ini, guru memiliki tugas tersendiri sebagai pengajar dan sebagai pemegang kebijakan.
Kalau dari Mas Adi mungkin? Oke, sebenarnya ya Mas ya, tadi juga saya berikan pertanyaan seperti itu. Dan itu sebenarnya ada tambahan sedikit ya tentang pertanyaan tadi ya. Ini juga nanti saya jelaskan mengenai itu. Jadi ketika ada job desk sampingan ya dari guru ya, yang mana sebenarnya kewajibannya adalah sebagai pendidik, sebagai pengajar, tetapi juga nanti akan juga sebagai operator sekolah, dana bos dan lain sebagainya, itu kan juga pusing akhirnya guru ya, gitu ya. Effortnya itu nggak main-main, tetapi gajinya main-main. Itu yang sebenarnya menjadi permasalahan di Indonesia seperti itu ya. Itu yang mungkin menjadi problem manajemen di sekolah seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi berkaitan dengan praktik manajemen berbasis Manajemennya sekolah itu ya. ini mungkin yang bisa diambil poinnya itu yang jelas tadi kan dibahas nih bagaimana nih kewenangan pusat yang dilimpahkan kepada satuan pendidikan, apakah bagus atau tidak. Tentu di sana yang pertama harus ada kejelasan mandat ya, kejelasan mandat, kewenangan sekolah dan batasannya itu seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua itu mekanisme akuntabilitas yang adil. Jadi di situ ada tanggung jawab nih yang harus dipertanggungjawabkan, baik itu dari kepala sekolah kepada oleh guru gitu kan. Di situ juga ada sistem audit yang disampaikan oleh Mas Ali tadi gitu kan. Kemudian yang ketiga itu ada penguatan kapabilitas kepemimpinan yang disampaikan oleh Mas Ade gitu kan, bahwa memang satuan pendidikan itu harus memiliki leader yang bisa memberikan pengaruh dan juga melakukan perbaikan gitu kan. Kemudian yang keempat tuh tata kelola partisipatif yang substansif, kayak yang disampaikan oleh Mbak Nunu bahwa semuanya itu harus berkaitan gitu kan. Antar kepala sekolah kepada guru komunikasinya harus baik gitu kan, kepada komite juga harus baik seperti itu. Dan yang terakhir itu ada dukungan dan konsistensi dari kebijakan yang lintas level, baik itu sekolah ke dinas, dinas ke pusat seperti itu. Itu implikasi yang idealnya dilakukan di manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Oke. Jadi sangat asik sekali nih manajemen berbasis sekolah yang kita bahas hari ini. Iya. Tapi berhubung karena waktu sudah habis nih ya, kita mengalami keterbatasan waktu. Jadi bagaimana nih kakak-kakak semuanya? Apakah kita akan meneruskan podcastnya atau kita mengakhiri podcast hari ini? Kita episode selanjutnya. Oke, kita Di episode selanjutnya dengan tema berbeda lagi. Oke, yang pastinya terkait dengan manajemen dan kepemimpinan di satuan pendidikan, khususnya di pendidikan Dasar. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya hari ini yang menonton video ini. Semoga apa yang kami bahas bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.